saya meluruskan segala mungkin ada hal-hal yang kurang lurus atau kurang clear, saya clearkan pada sore hari ini. Dan satu catatan penting bahwa saya mengajak kalian, saya mengajak rekan-rekan, sahabat semua untuk berkolaborasi. Ayo kita sama-sama bergabung untuk membuat Kota Palopo kita semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Media Duta Channel. Sore hari ini saya ditemani oleh Bapak Farid Kasim Judas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah baik. Saya sedikit mau berbincang-bincang terkait beberapa organisasi yang diamanahkan oleh Pak Farid. Organisasi apa saja yang sekarang telah dinahkodai oleh Anda? Terima kasih Bunda Mano dan rekan-rekan dari Media Duta. Alhamdulillah saat ini kita dipercayakan, diamanahkan oleh beberapa organisasi untuk bergabung dan bahkan ada juga memberikan tanggung jawab untuk memimpin beberapa organisasi seperti Ormas, ya. Ormas LMP, Orari Lokal Palopo. Saya juga bergabung dipercayakan sebagai Ketua Harian Kwarcap Pramuka Kota Palopo. Kemudian dipercayakan oleh teman-teman Pelti, juga dipercayakan sebagai Ketua Karang Taruna. Ya, ini satu kesyukuran bagi saya bisa diberdayakan oleh beberapa organisasi tersebut. Jadi ada 5. Ada 5 semua. Membesarkan organisasi karena saya kira itu kan butuh tenaga atau serta pikiran yang ekstra. Ya. Caranya mengatur itu bagaimana? Jadi memang saya di dalam memimpin organisasi, khususnya di pemerintahan, ini kita tidak menggunakan metode kepemimpinan one man show, tapi saya memberdayakan semua komponen yang ada pada organisasi yang saya pimpin. Contoh misalnya di Badan Kepegawaian, ya saya pekerjakan secara maksimal seluruh komponen yang ada di dalam jajaran saya menjadi seorang pelaksana, menjadi seorang administrator sesuai dengan job description-nya masing-masing. Jadi semua pekerjaan terbagi habis, sehingga saya tidak mesti bekerja sendiri, memikirkan sendiri, melaksanakan sendiri, tapi kita kerja sama tim. Begitu. Artinya semua berjalan dengan sesuai porsinya masing-masing. Semua berjalan sesuai porsi masing-masing. Semua tugas pokok masing-masing silakan dilaksanakan sesuai dengan koridornya masing-masing. Bagaimana seperti itu yang organisasi yang baru-baru ini yang Laskar Merah Putih itu kan saya dengar sempat vakum, sudah tidak, artinya personilnya sudah sama sekali sudah tidak. Jadi jalan. Saya tidak masuk di Laskar Merah Putih dalam kapasitas ormas tersebut vakum ataupun seperti apa. Namun pengurus wilayah atau pengurus provinsi daripada Laskar Merah Putih mengundang saya berdiskusi, dan setelah itu memberikan kepercayaan. Ya alhamdulillah saya melihat daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga LMP ini yang merupakan sebuah wadah mengakomodir elemen-elemen atau tokoh-tokoh pemuda yang berada di seluruh Kota Palopo bisa bergabung untuk diberdayakan. Tentu Laskar Merah Putih tidak menjadi organisasi yang dikatakan vakum, tapi justru saya masuk di Laskar Merah Putih untuk bagaimana memanfaatkan, memberdayakan potensi yang ada di Laskar Merah Putih nantinya, termasuk saya. Saya bersyukur dimanfaatkan, diberdayakan oleh Laskar Merah Putih. Saya siap untuk berkontribusi secara ide dan gagasan untuk membawa Laskar Merah Putih menjadi ormas yang
memberikan kontribusi ke Kota Palopo secara positif. Ini kan tersiar isu yang berkembang di luar bahwa terlalu banyak organisasi yang dipimpin. Tanggapannya bagaimana itu? Saya pikir terserah publik mau menilai seperti apa. Yang jelas saya Buktikan tetap saja nanti. positive thinking. Saya tetap ingin mengabdikan diri saya dimanapun, kapanpun, dan organisasi manapun yang ingin memanfaatkan saya, memberdayakan saya, ya saya Siap. hanya bisa bismillah dan siap untuk mengabdikan diri saya. Dan mudah-mudahan saya bisa bermanfaat bagi sesama manusia, itu saja. Orang banyak, khususnya Kota Palopo. Khususnya Kota Palopo. Kan target orang selalu bertanya, Bunda Mano kan akrab dengan FKJ, apa targetnya ke depan memimpin banyak organisasi itu? Mereka mau tahu. Katanya juga kan ada isu mau maju ke depannya. Saya tidak mengatakan bahwa saya masuk di Politik. beberapa organisasi. Tujuan saya adalah politik. Saya orang masih mau banyak belajar, masih mencari bentuk seperti apa, mengeksplor potensi diri saya, dan tentu dengan berorganisasi saya bisa lebih mematangkan diri saya. Saya paham diri saya masih sangat banyak memiliki kekurangan. Betul. Namun dengan berorganisasi tentu saya bisa mendapatkan banyak masukan, banyak pelajaran, dan bagaimana saya bisa mengasah diri saya, bisa bekerja sama, berkolaborasi Dan dengan, terutama menjadi pemimpin di sebuah organisasi, Ya. minimal dulu sebuah organisasi. ya, Dan belajar untuk bisa berkolaborasi, membesarkan. belajar untuk memimpin bersama secara terpadu. Ya. Banyak perbedaan yang ada di dalam satu organisasi, itulah yang menjadi esensi daripada sebuah organisasi. Saya akan bisa lebih mematangkan diri saya. Persoalan politik, Bunda Mano, itu mengalir dengan sendirinya. Mengalir dengan sendirinya. Mengalir dengan sendirinya. Saya sampai hari ini belum bisa bicara politik karena saya masih fokus di pemerintahan untuk membantu Bapak Wali Kota. Oke, dalam organisasi seperti Karang Taruna itu struktural pembentukannya itu sudah sampai di mana? Struktur organisasi Karang Taruna itu sudah diatur jelas di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya bahwa Karang Taruna merupakan sebuah organisasi kesetiakawanan sosial. Di dalamnya seluruh elemen bangsa yang masuk segmentasi pemuda itu adalah otomatis Karang Taruna. Semua warga Kota Palopo ini otomatis sebagai Karang Taruna. Tidak ada yang bisa mengelak mengatakan dirinya bukan Karang Taruna. Kenapa? Karena memang tujuan kita, sasaran kita adalah bagaimana menjadi masyarakat yang bermanfaat bagi sesama, bermanfaat bagi masyarakat, dan tentunya tujuannya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Melalui Karang Taruna kami akan bekerja maksimal, bekerja keras bersama elemen pemuda yang terlibat nantinya, dan akan mengkarantarunakan semua potensi pemuda yang ada di kelurahan, bahkan sampai di RT. Nah, saat ini kita masih menyusun kepengurusan yang ada di tingkat kota, dan insya Allah segera akan difinalkan, akan dilantik oleh Bapak Wali Kota. Selanjutnya kami akan membentuk kepengurusan Karang Taruna sampai ke tingkat RT, kelurahan dan RT. Dari beberapa organisasi yang dipimpin, ke depannya rencana program kerja apa saja yang akan dilaksanakan? Ya, tentu masing-masing organisasi berbeda. Tentu masing-masing organisasi Ya, berbeda. satu saja dulu. Namun seperti di Orari, Ya. Orari adalah organisasi radio amatir Ya, yang cukup fokus lama. bagaimana bisa memberikan kontribusi bantuan komunikasi. Ya. Bantuan komunikasi kepada pemerintah ini merupakan organisasi yang secara otomatis bersanding dengan pemerintah, memberikan dukungan dan bantuan untuk kegiatan-kegiatan sosial, untuk kegiatan memfasilitasi masyarakat yang ada di daerah terpencil. Ketika terjadi bencana, ketika terjadi kecelakaan, membantu TNI Polri dalam hal komunikasi, itu menjadi
target daripada Orari. Karang Taruna tentu bagaimana mensejahterakan masyarakat melalui program sinergitas bersama dengan dinas sosial, dalam hal ini pemerintah Kota Palopo. PLT, bagaimana kita mengedukasi, memotivasi masyarakat untuk lebih bisa memasyarakatkan olahraga, Persatuan lawn tenis ini di Kota Palopo cukup baik, dan tentu kita mau mendorong bagaimana atlet-atlet kita agar bisa lebih berprestasi dan mengharumkan nama daerah. Laskar Merah Putih kita mengakomodir juga teman-teman kita yang ada di Kota Palopo ini, yang termasuk mungkin anak muda, termasuk anak-anak muda, teman-teman pemuda yang ada di Palopo ini, kelompok-kelompok pemuda. Ayo kita bergabung di Laskar Merah Putih, ayo kita berpikir bersama secara positif, menjaga keamanan dan ketertiban Kota Palopo, membantu pemerintah, dan pemerintah juga harus memberikan perhatian sama mereka. Tidak bergabung di Laskar Merah Putih atau bergabung di organisasi hanya untuk sebatas gaya-gayaan, Bunda Mano. Ya. Ini juga harus ada feedback, ada saling mengisi antara elemen pemuda dengan pemerintah. Harus dapat dukungan. Ada beberapa lapangan pekerjaan mungkin yang bisa masuk unsur Laskar Merah Putih di dalamnya, kita akomodir, kita fasilitasi. Jadi bisa anak-anak yang berada di Laskar Merah Putih terberdayakan. Luar biasa idenya. Nah, itu yang kita inginkan. Banyak yang memang teman-teman yang tidak paham tujuannya seperti apa. Jadi dalam bincang-bincang ini kita bisa tahu langsung apa motivasi dan tujuan beberapa organisasi yang dipimpin oleh FKJ. Untuk apa dan tujuannya bagaimana ke depannya. Saya kira semua tujuannya ya positif, baik untuk kita semua. Jadi kita harus berikan dukungan, berikan kepercayaan. Selagi beliau mampu, ya kita lihat mudah-mudahan semakin berhasil, Pak. Semua organisasi yang dipimpin makin besar dan makin berkembang. Ya, jadi saya ini di mana-mana saya katakan, Bunda Mano, teman-teman, sahabat-sahabat, orang tua saya, saudara-saudara, kakak-kakak semua, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, saya di mana-mana mengatakan bahwa kalau ada yang mau memberdayakan saya, memanfaatkan sekalipun saya dalam hal positif, saya bismillah, saya mau saja berkontribusi. Saya tidak katakan karena ini merupakan sebuah target politik, tapi tidak seperti itu. Namun ini murni kegiatan panggilan dari Nurani untuk bagaimana bisa bersinergi dengan masyarakat. Itu aja. Saya kira luar biasa. Setelah begitu banyak organisasi yang dipimpin, kita berharap beliau mampu menjalankan semua itu. Kita tunggu saja gebrakan-gebrakan beliau ke depannya dalam memimpin organisasi-organisasi tersebut. Mohon doa dan dukungannya. Jangan terlalu berburuk sangka atau berpikiran-pikiran yang tidak jelas. Berikan sepanjang itu untuk kegiatan positif, kita berikan dukungan dulu. Jangan langsung berpikiran negatif. Saya kira seperti itu. Bagaimana kah? Terima kasih pemirsa. Saya pikir bincang santai sore hari ini semoga bermanfaat. Saya meluruskan segala mungkin ada hal-hal yang kurang lurus atau kurang clear. Saya clearkan pada sore hari ini. Dan satu catatan penting bahwa saya mengajak kalian, saya mengajak rekan-rekan, sahabat semua untuk berkolaborasi. Ayo kita sama-sama bergabung untuk membuat Kota Palopo kita semakin maju. Tinggal pilih organisasi mana aja yang Tinggal pilih organisasi mana aja. Ayo kita membangun Kota Palopo dengan kolaborasi, kerja bersama. Oke. Tapi saya juga bukan saya mau promosi. Setahu saya selama mengenal FKJ, ada beberapa SKPD yang beliau pimpin itu ya selalu mendapat penghargaan. Betul lah, artinya memang ya, beliau punya ide-ide yang sangat brilian, yang mungkin di atas rata-rata ya, yang lain yang mampu. Kenapa dia mampu membesarkan? Seperti di Dinas Kebersihan kan mendapat Adipura. 2015 beliau di Kepala Dinas Kebersihan itu mendapat Adipura. Dari Dinas Kebersihan ke perizinan nih ya. Kita buat MPP. Dia buat pertama mal pelayanan publik. Nah, itu dapat diakui oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan menjadi mal pelayanan publik percontohan di Sulawesi Selatan. Itu patut loh kita cuni jempol, artinya memang beliau mampu.
Jadi Ya itu berkat dukungan Dukungan kita dari teman-teman. Nah. Itu berkat hasil daripada kerja sama tim. Itu berkat kekompakan. Itu karena kerja bersama. Itu karena kolaborasi. jadi beliau juga welcome bagi teman-teman semua yang mau ikut bergabung dalam organisasi yang beliau pimpin. Silahkan mau gabung di Laskar Merah Putih, mau di Karang Taruna, ada 5 kayaknya ya, ada 5. Ada 5. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Pokoknya luar biasa, beliau sangat luar biasa dan sangat menginspirasi bagi kalangan-kalangan muda yang ada di Kota Palopo. Ayo, kalian juga pasti bisa, silahkan bergabung dengan organisasi yang dipimpin oleh Pak FKJ. Semoga bisa menjadi manfaat yang luar biasa untuk Kota Palopo ke depannya. Oke. Assalamualaikum, terima kasih atas waktu dan Terima kasih. kesempatannya. Terima kasih. Susah sekali ditemui karena sibuk. Oke, assalamualaikum.